Hai sahabat-sahabat Dema Henrik, dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia, senang kembali berjumpa dengan saudara semua. Seperti pada judul saya kali ini, saya akan membahas tentang Indra Kents, di mana dia sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri ya, atas kasus Binomo. Sebelum saya lanjut pada pembahasan kali ini, saudara, Anda bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share. Jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapatkan informasi dan notifikasi setiap kali saya mengupload video di YouTube, teman-teman. Terima kasih. Kita langsung lihat ya, Jakarta CNBC Indonesia, Bareskrim Polri resmi menetapkan influencer sekaligus afiliator Binomo yakni Indra Kents sebagai tersangka atas kasus dugaan investasi bodong aplikasi Binomo. Pria yang diklaim sebagai Crazy Rich asal Medan itu resmi ditahan Bareskrim pada Jumat 25 Februari 2022. Seperti diwartakan Detikcom. Sudah ditahan, ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Wisnu Hermawan saat diminta konfirmasi, dikutip Minggu 27 Februari 2022. Adapun Indra Kents ditahan di Rutan Bareskrim Polri Jakarta Selatan Jaksel selama 20 hari ke depan. Ia langsung ditahan mulai tadi dini hari tanggal 25 Februari 2022. Tuturnya, Indra Kents yang bernama asli Indra Kesuma tersebut pun terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Sejumlah asetnya juga disita polisi. Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan. Di tengah kabar resmi ditetapkannya Indra Kents menjadi tersangka, banyak orang bertanya-tanya dari mana sumber kekayaan yang didapat hingga menjadi Crazy Rich Medan ya. Hal ini juga terjadi setelah Indra Kents membuat pernyataan bahwa miskin merupakan sebuah privilege atau hak istimewa seseorang pada awal Februari lalu. Sumber pendapatan Indra Kents menjadi perbincangan karena ia sering menampilkan barang mewah. Indra Kents juga diketahui sempat membeli mobil Tesla seharga 2,7 miliar lewat e-commerce hanya karena tak bisa tidur dan gabut. Wow. Nah, jadi Indra Kents resmi sudah ditetapkan jadi tersangka ya oleh Bareskrim Polri. Apa yang sebenarnya menjerat Indra Kents ya? Kita lihat teman-teman. Polisi menjerat Indra Kents dengan sangkaan berlapis. Selain soal perjudian daring, pengusaha muda dan pembuat konten media sosial itu juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang, yakni pasal 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE ya. Jadi dia juga dijerat tindak pidana pencucian uang ya. Lalu apa itu pencucian uang ya? Teman-temannya kita lihat. Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang, dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal ya. Itu adalah tindak pidana pencucian uang. Jadi seolah-olah dia mengatakan bahwa apa yang didapatkan itu adalah legal semua, padahal itu adalah hasil-hasil yang ilegal atau mungkin dengan cara-cara menipu. Nah, teman-teman, salah satu cara yang sering digunakan itu dengan cara-cara menipu itu adalah dengan menggunakan Telegram ya. Di grup-grup Telegram itu sering menawarkan hasil-hasil ya dari trading, bahkan menawarkan untuk orang bisa menyetorkan sejumlah uang
dan akan mendapatkan keuntungan yang flat, ya. Sehingga orang tergiur, karena kalau di Telegram kan banyak sekali testimoni-testimoni yang sering memperlihatkan, ya, khususnya di grup-grup itu, bahwa dia sudah mendapat untung, orang yang menyetor uang itu sudah mendapat untung, sehingga orang-orang yang orang baru melihat itu tergiur untuk menyetor uang, ya. Sehingga pada akhirnya ketika ada misalnya hal-hal yang tidak sesuai, tiba-tiba adminnya menyatakan bahwa tidak, sekarang sudah sistem sudah tidak bisa menerima, harus ditambah dana, maka orang-orang baru ini pun bisa menyetor lagi dana sesuai yang diminta oleh admin-admin, sehingga pada saat menyetor pun dengan gampangnya admin-admin ini yang mengatasnamakan Indra Kents, Doni Salmanan, dengan gampangnya mereka mengatakan bahwa loss dan lain-lain sebagainya, sehingga ini banyak sekali merugikan banyak orang, Makanya saran saya, teman-teman, hati-hati ketika ada tawaran-tawaran yang ada di Telegram yang mengatasnamakan atau bisa memberikan keuntungan yang flat, itu bisa jadi penipuan. Dan kita mesti cek benar-benar legalitasnya. Nah, ada beberapa nama yang sering digunakan di Telegram, contohnya misalnya Indra Kents, Doni Salmanan. Ya, kita tidak tahu, ya, apakah memang ada hubungannya dengan itu, walaupun Indra Kents dan Doni Salmanan mengumumkan di YouTube-nya bahwa saya nggak pernah mengajak orang, ya, karena murni dia melakukannya sendiri. Tetapi hukum bisa menilai, hukum bisa meneliti, ya, dan melakukan kajian-kajian terkait dengan hal ini. Sebabnya kalau sekarang dia sudah dinyatakan sebagai tersangka karena memang ada pelanggaran yang dilakukan, ada modus-modus yang didapatkan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan regulasi yang ada di Indonesia. Nah, semoga apa yang saya sampaikan kali ini, teman-teman, bermanfaat buat kita semua, sehingga kita menjadi cerdas, jangan sampai cepat tergiur dengan tawaran-tawaran yang pada akhirnya merugikan kita sendiri, merugikan keluarga kita. Selalu kalau yang disampaikan oleh Pak Tongam, lihat, ya, 2L, logis dan legal. Cek perizinannya, ya, di mana kita mau berinvestasi. Apalagi kalau kita hanya mau menyetor duit hanya lewat grup-grup Telegram, kita kenal dengan grup-grup Telegram, wah, itu rawan sekali, ya. Termasuk aplikasi-aplikasi yang bermunculan, ya. Kita menjadi pelajaran kemarin, banyak aplikasi-aplikasi yang memang muncul lalu tiba-tiba hilang, muncul hilang. Jadi teman-teman bisa mencek benar-benar 2L, logis dan legal, ya, untuk kita bisa berinvestasi dengan aman atau bermain aplikasi dengan aman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sukses dan salam.